Yo, selamat datang lagi di Suara Juventini, tempat kita ngobrolin Juventus sambil ngopi dan nyantai, tapi tetap serius ngebahas klub kebanggaan kita. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebedah berbagai kabar yang panas dari Turin, mulai dari isu transfer, performa pemain, sampai arah baru strategi manajemen Mercato di Juventus. Nah, jadi buat kamu yang penasaran Juve bakal dibawa kemana, stay tune karena bakal banyak insight yang nggak boleh dilewatkan. Tentunya aku Sekar Nasli nggak sendiri, ada dua narsum keren kita di sini. Halo, halo, halo Mas Paundra, halo Mas Kai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Halo, halo Mas Kai. halo, selamat malam. Oke, nah kita langsung aja nih ya. Beberapa hari terakhir lini masa Juventus ini kembali rame. Walaupun posisi empat besar sementara aman, tapi banyak kabar yang bikin deg-degan juga nih. Mulai dari performa pemain yang baru datang, rencana transfer permanen, sampai nama-nama striker baru yang mulai dikaitkan ke Juventus. Nah, salah satu yang mencuri perhatian pastinya adalah Kelly yang datang diam-diam tapi langsung jadi starter nih. Ada kabar juga soal Nikola Kristovic dari Lecce yang terus ada Renato Veiga nih yang performanya makin solid dan terakhir kabar dari balik layar yaitu ada Matteo Tonozzi yang katanya siap balik ke Juve. Wah, rame banget pokoknya. Nah, kita langsung aja bahas bareng narasumber kita malam ini. Kita mulai dari Kelly dulu. Didatangkan di winter transfer dari Newcastle secara pinjaman dengan opsi beli 20 juta euro. Nah, awalnya penampilannya gak meyakinkan nih, tapi ternyata di era Tudor langsung dapat rating positif di laga terakhir, yaitu di Genova, Roma, dan Lecce. Nah, dengan masih menjadi starting 11, Juve dalam tiga pertandingan awal era Tudor, Kelly mendapatkan rating hijau atau rating positif ya. Kita bacain dulu ratingnya nih. Dengan nilai 7,6 saat versus Genoa, kemudian dengan nilai 7,6 juga saat versus Roma, dan nilai 7,0 saat versus Lecce. Nah, kita langsung ke Narsum. Menurut Narsum nih, apakah ini dari rating hijau ini merupakan tanda performa Kelly mulai naik atau sebenarnya masih belum sesuai ekspektasi? Kita mulai dari, kalau dari Mas Pondra gimana Mas pendapatnya? Ya kalau ngelihat dari rating sih memang mengalami peningkatan ya kalau kita bandingkan ketika dia baru pertama kali join di Juventus di bulan Januari, Februari, terutama Februari ya, Februari Maret itu kan masa di mana Kelly itu bermain buruk sekali. Kita semua benar-benar kaget gitu ya. Nih John Totti ini kerasukan apa ya sampai ngedatengin pemain Pokemon macam Kelly gitu. Kenapa gue bilang Pokemon? Karena ini pemain yang kita nggak tahu asal usulnya gitu kan. Ini jenis-jenis baru gitu kan tiba-tiba muncul aja. Even di Newcastle aja dia jadi cadangan kalah sama back seniornya Newcastle yang udah tua kan. Jadi sama mereka aja kalah gitu. Ini apalagi masuk ke Juventus yang Juventus adalah tim yang memiliki defending yang kuat gitu. Jadi menurut gue Kelly sampai sekarang meskipun ratingnya meningkat, gue masih tetap menganggap bahwa Kelly itu bukan Juve material. Bahkan menurut gue untuk bisa masuk ke bangku cadangannya Juventus saja menurut gue Kelly ini enggak gitu. Dan terlihat sekali kemarin waktu melawan Lecce ya, itu kebobolan satu gol di melalui set pieces itu kan juga gara-gara Kelly juga tuh nggak lompat. Jadi tiga pertandingan memang ratingnya ini bagus, tapi menurut gue juga lawannya Genoa, Roma juga menurut gue tidak terlalu greget kemarin. Dan terakhir melawan Lecce pun juga sama. Ini Kelly menurut gue dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak. Tapi ya untuk ukuran Kelly yang dari awal kita maki-maki ya, ya memang cukup bagus lah. Ada peningkatan lah ya. Tapi kalau apakah ini akan dipermanenkan atau tidak, gue sih berharap enggak. Tapi ya karena opsi klausulnya adalah wajib beli kalau Juve lolos ke Eropa, ya mau nggak mau gitu. Tapi kalau seandainya itu sudah terjadi, ya mendingan musim depan di loan aja. Karena kalau gue sih agak tetap dari segi skill aspek atribut defendingnya tuh kurang gitu. Kelly tuh kurang banget dari cara dia marking tuh bukan gaya back-back Italia yang markingnya deket dengan apa pemain lawan gitu. Itu kelihatan ada jarak gitu, ada rongga. Jadi dia kadang-kadang gampang di shoot. Terus juga cara secara speed mungkin oke ya, tapi atribut defendingnya tuh bukan pemain Italia banget. Jadi menurut gua nggak cocok bermain di Juventus lah.
Wah, ternyata Mas Paundra masih belum puas nih sama Masih performa. jauh, masih jauh. Oke, Mas Kai, silakan Mas. Oke, kalau dari saya, Kelly kan sebenarnya pembelian yang tidak terduga ya. Kalau nggak ada beritanya, tahu-tahu John Deal, 100 pinjaman, tapi ada opsi wajib beli kalau lolos ke Eropa. Di awal-awal pertandingan dia juga cukup sulit untuk beradaptasi dengan teman-temannya yang baru, dan kebetulan dia juga dari bangku cadangannya Newcastle ya. Jadi emang jarang main juga, begitu main di pentas Liga Champion dan masih ada Copa waktu itu. Dan itu penampilannya masih belum stabil. Tapi ketika sekarang sudah fokus di Serie A, mungkin di 3 pertandingan terakhir juga lawannya juga bukan yang berat sih. Dia mulai bisa beradaptasi, walaupun masih ada beberapa kali dia melakukan blunder-blunder yang berujung gol. Nah, kalau menurutku ya, kalau lagi berkembang seperti ini ya kita dukung sih. Karena ya semoga bisa lanjut positifnya, lanjut ya bisa dia belajar lah di Juve dan Juve jadi nggak rugi-rugi amat kalau sampai permanenin dia dengan 20 juta euro yang itu bisa buat beli Itches harusnya. Ya, sekian dulu. Oke, opini positif dari Mas Kai. Kalau suara Juventus ini teman-teman gimana? Bisa langsung komen ya pendapatnya. Mungkin ada yang sama dengan Mas Kai atau sama dengan Mas Paundra. Oke, nah berikutnya kita nih ada isu striker baru lagi nih teman-teman suara Juventus ini. Kali ini muncul nama Nikola Kristovic dari Kristovic. Lecce. Nah menurut eh, Tutto Sport, Juventus tertarik dan dia punya kontribusi 10 gol tambah 3 assist musim ini. Tapi harganya juga ternyata masih masuk akal di angka 20 juta euro. Nah, menurut Narsum, ini opsi yang realistis nggak buat Juve? Dan apakah cocok sama gaya main yang dibutuhin tim Juventus sekarang? Kita balik ke... Kalau Mas Pondra, gimana Mas? Ya, so far sih setuju juga apa yang disebut sama Mas Kae ya, karena Kristovic ini kan bukan profil striker yang kelas untuk saat ini ya, untuk saat ini bermain di Lecce ini ya masih kelas mediocre bahkan kelas gurem gitu. Memang performanya bagus 10 gol, hampir separuhnya produktivitas golnya Lecce itu dicetak sama dia. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya dibeli di Juventus, apakah dia bisa bermain bersama tim sebesar Juventus gitu yang mentalnya kadang-kadang kita nggak tahu. Mungkin secara skill banyak striker-striker model-model Kristovic yang ketajamannya ya produktivitasnya oke, tapi nggak semua pemain itu bisa memiliki mental bertanding, mental bermain di tim besar gitu. Ini yang winning mentality-nya itu yang kita belum bisa pastikan. Gue juga nggak terlalu banyak tahu tentang Kristovic ya, tapi kalau kemarin kita melihat dari pertandingan melawan Juventus, itu Kristovic cukup beberapa kali membahayakan. Ada syutingannya dia yang kena tiang tuh. Jadi dia berani melakukan percobaan-percobaan dan menurut gue kelihatannya cukup killer gun juga gitu ya, cukup mematikan juga sih kayaknya nih gaya-gaya mainnya kan, ngotot, gaya-gaya ngototnya, apalagi dia striker Eropa Timur gitu. Tapi untuk ukuran 20 juta menurut gue juga masih terlalu mahal. Kita belum bisa membuktikan ya, karena memang dia baru musim ini bermain di Lecce. Benar tadi kata Kaye gitu. Takutnya nih one season sorry ini musim kedua ya. Takutnya ya one season wonder aja di musim lalu juga belum kedengeran juga namanya gitu. Jadi menurut gue 20 juta kalau emang Juve mau beli itu aja menurut gue masih terlalu mahal. Harusnya masih bisa di bawah itu ya. Sama kayak waktu kita beli Juan Cabal gitu kan dari Lecce juga tuh back kiri. Ternyata hasilnya kan cukup lumayan kan. Nah, ketika harga dibeli kita beli dengan harga murah tapi ternyata hasilnya cukup baik, maka kita bisa bisa happy gitu. Ketimbang kita beli striker harga mahal di atas 20 juta tapi ternyata hasilnya tidak bisa memenuhi ekspektasi kan akhirnya kita jadi kecewa. Makanya kalau menurut gue kalau bisa sih ya di bawah 20 juta lah dan benar tadi Hai menurut gue juga ini kayaknya memang cocoknya untuk backup striker dulu ya. Apalagi kan sudah pasti musim depan kayaknya kemungkinan besar kita akan kehilangan Arkadiusz Milik dan juga Vlahovic. Nah, Milik ini yang mungkin akan diplot digantikan oleh Kristovic dan mungkin Vlahovic kita harus nyari figur striker lain yang menurut gue pengalamannya jauh lebih harus lebih banyak lah bermain di Serie A, bermain di tim-tim besar gitu sih. Oke, siapapun itu semoga tetap bisa mendukung performa Juventus nanti ke depannya. Mas Kai, silakan Mas.
Oke. Sebenarnya juga aku belum terlalu kenal dengan pemain buruan ini. Cuma tadi sekilas baca emang dia kontribusi di live itu bagus. Tapi takutnya itu cuma one season wonder sih. Hmm, Takutnya hmm. ketika udah dibeli, tiba-tiba dia flop. Apalagi namanya mirip-mirip sama striker kita yang lebih flop nih. Vlahovic. Vlahovic. Dan dia dari Montenegro, Vlahovic dari Serbia tuh, tetanggaan. Harga 20 juta juga. Ya kalau misalnya emang udah nggak dapet striker lagi mungkin ya bisa lah buat atau dia sebagai backup striker mungkin masih bisa lah daripada sekarang kan juga nggak punya backup striker kan. Cuma ada Vlahovic, Kolomwani sama Milik yang nggak sembuh-sembuh. Ya kalau buat backup masih oke sih, tapi kalau buat striker utama kayaknya nggak dulu deh. Harus cari yang lain. Oke, buat backup doang nih, back burner ternyata. Kita geser ke Renato Veiga nih, Mas Paundra dan Mas Kay. Didatangkan karena bisa dibilang darurat lini belakang ya Juventus pada saat itu, tapi justru langsung jadi andalan di starting 11 nih. Bahkan Juventus kabarnya serius pengen permanenin dia, tapi Chelsea ya sebagai pemilik Renato Veiga saat ini buka harga 5 juta euro yang dimana harganya cukup tinggi buat pemain yang bahkan 60, 50, 50 juta, 50 50 juta juta. itu. Iya. Em, Ya cukup tinggi ya buat pemain yang bahkan bisa dibilang kurang kepake gitu ya Mas di klub pemiliknya sendiri. Nah, menurut narasumber nih, Juventus nih harus gas permanenin Vega segera atau mending cari alternatif lain di posisi center back. Kita geser sekarang ke Mas Paundra dulu. Silakan Mas. Kalau melihat harganya di bandrol 50 juta sih, I would say no ya. Itu big no banget, karena menurut gua terlalu mahal untuk ukuran back seperti Renato Vega, back cadangan di Chelsea. Memang ketika bermain di Juventus, bermain cukup bagus. Meskipun juga menurut gua juga nggak wah-wah banget ya. Dia cukup bisa menggantikan perannya sebagai back tengah, menggantikan Bremer, dan juga Gatti untuk saat ini kan. Kalulu waktu itu kan sempat cedera, nah Vega masuk gitu untuk nge-backup. Ya untuk ukuran back yang menggantikan Bremer dan Kalulu dan Gatti sih oke-oke aja ya Vega ya, nggak dibilang jelek sih enggak gitu, tapi dibilang bagus banget, wah banget juga enggak. Ya rata-rata pontennya 7 lah gitu ya, 7,5, 7 sampai 7,5. Tapi kalau dibanderol harga 50 juta mah menurut gua mahal banget. Kita musim lalu ngincer Ricardo Calafiori loh, back tengahnya Bolonya yang satu itu lagi bagus-bagusnya, rajin mencetak gol, bahkan bermain bagus di Piala Eropa. Kita dibanderol harga 50 juta sama Bolonya aja kita nggak mau. Masih tetap pengen nawar jadi 35 tuh. Akhirnya nggak ketemu. Calafiori akhirnya dibeli sama Arsenal 60 juta, sekitar 50 sampai 60 juta. Lalu kita ngincer Todibo, harga 40 juta. Nggak dikasih juga, Juve nggak mau bayar harga 40 juta. Sekarang kalau cuman sekelas Vega, dengan harga 50 juta, menurut gue itu nggak make sense gitu. Lebih baik lo cari alternatif back tengah lain yang harganya jauh lebih murah daripada Vega. Taruhlah harga kita cari harga 20-25 juta lah. Back kayak Vega nih menurut gue harganya 20 sampai 25 juta aja. Nggak perlu sampai 50 juta. Kalau nggak mau, mendingan kita cari back tengah lain. Dan kita masih punya back tengah yang lagi kita pinjemin juga tuh ke Ajax Amsterdam kan. Ada Daniele Rugani. Kenapa nggak kita balikin lagi aja gitu kan, ketimbang kita harus keluarin uang sebanyak itu. Kalau kita ngeluarin uang sebanyak itu tuh harusnya menjadi back utama, kayak waktu kita beli Gleison Bremer, kita beli 40 juta tuh jadi back tengah utama kita tuh, bener-bener back andalan kita. Tapi kalau untuk ukuran Vega dengan kondisinya seperti ini, big no sih untuk harga 50 juta ya. Ini sih Chelsea-nya asal-asalan kayak dia masang bandrol gitu kan. Ya siapa tahu Juve minat, lumayan lah 50 juta gitu. Tapi menurut gua emang ngebuffer sih Chelsea-nya nih. Siapa tahu Juve mau beli harga 30 juta gitu kan. Mas kayak udah ngangguk-ngangguk nih. Apakah setuju juga Mas masalah harga kurang cocok dengan Mas Ya, Paundra? kalau harga emang ketinggian sih 50 juta itu. Hmm. Dan sebenarnya juga udah punya inceran kan ya. Backnya Feyenoord tuh Franco itu Hmm. secara personal udah deal sih, tinggal harganya berapa mungkin masih kisaran 20-an juta deh kalau nggak salah. Dan itu juga menurutku Hanko sama Vega bagusan Hanko sih. Hmm. Walaupun Vega selama ini berjasa ketika back-backnya pada cedera, tapi ya mau gimana lagi. Dia juga dituntut main bagus juga kan. Untuk membuktikan dia bisa promote ke Chelsea juga. Jadi ya kalau harga 50 juta goodbye aja lah.
Oke, udah fix ya Mas, goodbye. Cuma digoreng-goreng sama media Inggris itu kayaknya mah 50 juta. Kebiasaan kan media Inggris suka suka ngemarap harga. Maguire aja 80 juta coba kelasnya Maguire. Onana juga ya, Hai ya. 60 Harga juta. mahal banget Onana. Itu mah Baru ingat gorengannya ya. media Inggris sih kalau ini sih kayaknya ya. Oke, kita mungkin terakhir bahas dapur manajemen Juventus nih ya Mas. Jadi Matteo Tognozzi nih ya, nama yang cukup penting dalam menghadirkan pemain berbakat di Juventus seperti Yildiz, kemudian ada Heisen, dan beberapa pemain lainnya. Nah, Tognozzi ini baru saja menyelesaikan jabatan Sportdir di klub Granada, membuat pemberitaan bahwa katanya Tognozzi akan kembali ke Juventus. Nah, dengan bersama tim Giuntoli dalam membidik pasar pemain, tidak hanya itu, mungkin seperti Chiellini, terus kemudian Calvo pun juga akan diikut sertakan ke depannya dalam tim Giuntoli. Nah, area manajemen dalam Mercato sepertinya akan punya keseriusan nih melihat perkembangan isu manajemen terkini. Kira-kira menurut Nasum dengan susunan manajemen kayak gini nih, apakah strategi Mercato Juventus bakal berubah? Dan apakah sekarang akan lebih fokus mempertahankan talenta muda atau mungkin tetap pragmatis gitu Mas? Siapa yang kira-kira ditawar mahal atau yang kayak yang menawar mahal mungkin dilepas aja? Boleh prediksinya nih, Mas Paundra, silakan. Kalau bisa ya kalau kita sekilas flashback ya, Tognozzi ini kan sebenarnya pemandu bakat dia. Ya. Scouting ya, head scout nih zaman kalau nggak salah datang sekitar tahun 2018-an tuh sampai 2022, 2023 kemarin kalau nggak salah. Habis itu dia pindah ke Granada. Nah, selama menjadi head scout ini kan kita pernah melihat beberapa pemain muda yang muncul ya di era itu tuh dari 2018 sampai sekarang kan ada Bangula, Yildiz, Iling Junior, Huijsen, terus juga ada Fajoli, ada siapa lagi ya pemain-pemain muda kita Nonje nggak terlalu oke sih, Sole itu juga termasuk kan. Ini kan artinya dia cukup terampil untuk mencari bakat bibit-bibit pemain muda nih, pemain-pemain muda yang under 18 itu dia bisa cukup terampil gitu, mendapatkan pemain-pemain yang memang setelah itu lumayan ya, lumayan jadi, lumayan bisa kita jual juga gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa gabung lagi, menurut gue sih nggak ada masalah, apalagi bisa bergabung bersama Chiellini. Chiellini ini sosok senior yang ada di Juventus. Dia mungkin dia bisa sangat paham sekali gaya Juventus seperti apa. Cuman yang jadi masalah ini kan Giuntoli-nya nih. Selama Giuntoli masih punya kebijakan selama laku ya, selama ada harganya ya gue jual aja. Ya maka gue nggak bisa menjamin apakah pemain-pemain muda ini bisa tetap terlindungi gitu. Meskipun kehadiran Tognozzi, karena Tognozzi menurut gue dia fokusnya ke eksternal ya, dia nyari 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 bakat di luar gitu, nyari bakat di luar untuk bisa kita rekrut. Nah, masalah dipertahankan atau enggak ini kan tergantung dari Giuntoli dan pelatih gitu. Kalau Giuntoli ternyata ngerasa Yildiz deh misalnya, ternyata Yildiz ada yang nawar nih 70 juta, 80 juta, gue yakin dilepas pasti. Jadi urusannya kan kalau Juntol ini urusannya uang ya, duit. Apalagi KPI-nya dia tuh memang harus bikin neraca keuangannya Juventus itu harus hijau gitu, jangan rugi lagi kalau bisa. Caranya gimana? Caranya dengan jual beli pemain murah, jual pemain mahal, gitu aja terus gitu kan sampai gue nggak tahu sampai kapan tuh ya kondisi seperti itu. Jadi kalau menurut gue strategi Mercatonya selama Juntoli masih di situ sih kayaknya nggak akan berubah sih. Tognozzi masuk ya ada angin segar, bisa bisa siapa tahu kita bisa mendapatkan pemain-pemain muda berbakat lagi. Tapi apakah pemain muda ini akan terus dipertahankan? Kayaknya sih prediksi gue sih enggak ya. Hmm, oke, karena masih berpacu pada uang gitu ya, Mas. Betul. Kalau Mas Kai gimana Mas pendapatnya? Kalau dari aku sih sebenarnya ya sama ya dengan Mas Pondra itu. Cuma mungkin lebih ke harapan aja sih kalau aku ya. Kalau aku sih harapannya ya mungkin Giantelli perannya lebih diminimalisir biar bisa ya kalau mau jualan ya boleh lah. Tapi tentunya lihat skuadnya juga loh. Kita butuh apa? Jangan sampai kita jual, jual, jual terus loh, kok kita udah nggak punya striker lagi misalnya gitu. Ya harus disesuaikan dengan kebutuhan timnya sih. Ya kalau untuk penemuan talenta muda emang sudah bisa diakui ya dari
Yildiz, Miretti, Scaviglia, ya semua pemain Sav Juve sebenarnya dari ya Sol dari apa Savona namanya terakhir ya, Savona ya juga Savona. dari next gen tuh. Ya dari next ini sebenarnya bibit dari Juve sendiri itu sudah bagus loh. Cuma tinggal bagaimana cara memupuknya dan kepercayaan ke anak muda ini yang mungkin belum 100% gitu. Fagioli bisa keluar dari Juve kan karena manajemen juga mungkin terlalu menuntut kepada pemain muda untuk langsung mencapai peaknya tapi nggak mau lihat progresnya. Ya kan kita lihat Huijsen ketika dia dikasih kesempatan di Bournemouth, dia bermain walaupun awalnya nggak reguler, tapi lama-lama dia menunjukkan kualitasnya dan bahkan sampai diincar Real Madrid sekarang 50 juta. Juve dapat 5 juta gitu lumayan. Ya, semoga nggak ada lagi lah kasus-kasus kayak Huijsen itu. Kalau bisa bintang kita simpan yang masih muda ya, terutama kita simpan sampai harganya naik gitu loh. Jangan sampai cuma dijual berapa sih Huijsen 20 juta ya. Itu rugi sih menurutku. Itu aja sih. Investasi pemain ya Mas Kai. Oke, yang pasti sih kita semua sebagai Juventini cuma pengen klub ini punya arah yang jelas ya, mau itu bangun lewat pemain muda ataupun lewat belanja besar. Yang penting konsisten ya, karena capek juga kalau tiap musim cuma jadi tim transisi terus nih. Semoga manajemen baru benar-benar bisa bikin perencanaan kuat, bukan cuma buat musim depan, tapi juga buat jangka panjang ya, karena buat klub sebesar Juventus harusnya udah nggak main jangka pendek lagi. Oke, Juventini itu dia sesi kita kali ini. Cukup singkat, padat ya, tapi panas dan penuh prediksi nih dari perkembangan Kelly sampai dengan arah Mercato Juve ke depan. Terima kasih buat Mas Paundra dan Mas Kay, narasumber yang udah sharing insight dan buat Juventini yang pastinya udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Suara Juventini, like videonya dan share ke sesama Juventini dan pecinta sepak bola lainnya biar obrolan ini makin rame. Dan jangan lupa untuk join membership untuk bisa menjadi narasumber dan diskusi bersama kita. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Fino alla fine. Forza 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 Juve! Juve! Juve!